Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmatnya lah kita melangkahkan kaki kita ke masjid kita tercinta ini untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim subuh. Alhamdulillah. Dan tak lupa kita selipkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya serta kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu ya? Oh, enggak ada ya? Ada ya? Oh, belum? Belum datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diamankan oleh Ustaz Rahmat ya untuk menggantikan beliau. Jadwalnya minggu kedua beliau saja. Biasanya materinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Pendidikan, tematik aja ya. Jadi ya ibarat pemain cadangan aja ya, jarang tampil ini. Jadi tampilnya ketika butuh digantikan seperti itu Pak ya. Harapannya bisa jadi pemain inti. Enggak bisa deh Pak ya. Baik, tema yang insya Allah kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang inspirasi parenting dari Al-Quran. Tentang inspirasi parenting dalam Al-Quran. Kenapa kita sebut dengan inspirasi? Karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat atau surat yang menjelaskan secara khusus, secara gamblang tentang pola asuh anak seperti itu. Akan tetapi akan kita dapatkan secara tersirat. Kita harus membaca terjemahnya, kita harus membaca tafsirnya, kemudian baru nanti melalui tafsir tersebut kita akan mendapati poin-poin atau hikmah atau pelajaran yang didapatkan dari ayat atau surat tersebut, khususnya berkaitan tentang pola asuh anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengambil dari Al-Quran? Tentunya kita sebagai seorang muslim sebelum mencari referensi atau rujukan dalam mendidik anak ya, tentunya kita pertama kali harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tentunya agama yang sempurna ini, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, tidak mungkin melewatkan bab parenting ini atau pola asuh anak ini. Karena yang mana agama Islam ini dari hal yang terkecil saja, mohon maaf, dari cebok setelah buang hajat itu dibahas, itu disebutkan tuntunannya. Maka apalagi tentang parenting, yang mana hal ini sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Dan kenapa kita harus kembali ke Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalika
fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan petunjuk ini umum ya, baik dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Bukan hanya dalam urusan akhirat saja, namun juga dalam urusan dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling lurus, paling benar, paling baik. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk atau hidayah dari Al-Quran, maka dia adalah menjadi seseorang yang paling sempurna di dalam setiap perkara, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Maka beberapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subtema yang akan kita sampaikan yaitu tentang sosok ayah di dalam Al-Quran. Jadi kita akan melihat beberapa sosok ayah di dalam Al-Quran ini. Meskipun judulnya sosok ayah, insya Allah ibu-ibu juga bisa mendengarkan ya. Siapa tahu suaminya nggak ikut hadir di sini ya, ibu-ibu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan kepada suaminya di rumah seperti itu. Udah berkeluarga semua di sini yang hadir? Saya jawab. Hah? Belum? Bukan sekalian. Ya, bagi yang belum berkeluarga, ya tidak masalah ya untuk persiapan dalam mendidik anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidak hanya menyebutkan kisah seorang ayah yang berhasil membimbing keluarganya. Al-Quran tidak hanya mengisahkan kisah keberhasilan seorang ayah dalam mendidik keluarganya, tetapi di dalam Al-Quran juga disebutkan kisah-kisah ayah yang Allah takdirkan gagal dalam membimbing keluarganya. Ya. Apabila sosok ayah tersebut berhasil, bisa kita jadikan contoh, dan apabila tidak ada lagi sosok ayah yang gagal di dalam membimbing anaknya, bisa kita jadikan pelajaran. Kita lihat kenapa bisa seperti itu, apa sebabnya, untuk pelajaran bagi kita semua. Dan sosok ayah tersebut di dalam Al-Quran ada Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, kemudian ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Lut, kemudian ada Nabi Yakub, kemudian ada Luqmanul Hakim. Ada 5 sosok ayah di dalam Al-Quran. Ini kenapa sebutkan hanya 5, karena nabi-nabi yang tadi kami sebutkan itu dikisahkan hal yang terkait dengan anak, diuji dengan anaknya seperti itu. Atau Luqmanul Hakim yang terkenal akan nasihatnya terhadap anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang setinggi apapun derajat seseorang, setinggi apapun martabat seorang ayah, terkadang ujian itu datang dari keluarga sendiri, baik itu anak dan istrinya. Maka seperti para nabi ini, Allah uji juga dengan istri dan anaknya. Dan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya manusia yang paling
berat ujiannya adalah para nabi. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian disusul dengan orang-orang saleh. Kita coba lihat kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun lamanya, bukan waktu yang sebentar. Maka Nabi Allah takdirkan pengikutnya hanyalah sedikit. Pengikutnya sangatlah sedikit. Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Fasanatin illa khamsina ama, 950 tahun, tidak disebutkan 950 tahun, akan tetapi 1000 dikurangi 50 tahun. Al-Fasanatin illa khamsina ama. Dan juga di zaman Nabi Nuh ini zaman di mana awal kesyirikan itu terjadi, yaitu berawal daripada mereka membangun patung-patung untuk mengenang orang-orang soleh di zaman tersebut. Kita dapati di dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa yaquqa wa nasra. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh yang dijadikan patung oleh kaum Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh berkata, wa qalu la tadharun. Mereka berkata, jangan kamu tinggalkan ya tadi ya, wadda wala suwa'a wala yaghutha wa yaquq wa nasra. Ada lima nama orang soleh di zaman tersebut. Awalnya mereka membangun patung tersebut hanya untuk mengenang kesolehan mereka. Kemudian setan menghasut mereka untuk bertawasul pada patung-patung tersebut, karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya orang-orang soleh meskipun telah meninggal, ia bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu Nabi Nuh dakwahnya Masya Allah, disebutkan lagi di dalam surat Nuh, da'awtuhum lailau wa nahara. Nabi Nuh ini berdakwah siang dan malam, secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi ikhtiarnya tidak membuahkan hasil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kaum Nabi Nuh ini dengan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan banjir, ya. Dengan banjir air bah, yang mana airnya ini datang dari langit dan juga datang dari dalam bumi. Dipisahkan itu dari tempat pemanggang roti seperti itu, Pak, ibu-ibu sekalian. Jadi dari atas dan dari bawah airnya, sumber airnya. Maka bisa dibayangkan setinggi apa volume airnya. Maka sebelum azab itu datang, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, yang mana ketika Nabi Nuh membuat kapal, kaumnya mengejek Nabi Nuh, ya, mau berlayar di mana kapal ini? Kapal yang sangat besar, mau dibawa kemana? Kan jauh dari lautan seperti itu. Ya, Nabi Nuh berkata, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kamu ngejek aku sekarang, nanti aku akan ngejek kamu sebagaimana kamu ngejek. Maka tidak ada yang selamat kecuali mereka yang naik kapal tersebut, ya. Tentunya orang-orang yang beriman. Maka naik ke kapal tersebut orang-orang yang beriman, dan juga disebutkan hewan-hewan juga naik ke kapal tersebut. Maka ketika kapal tersebut berlayar, ketika azab itu datang, Nabi Nuh melihat anaknya. Ada yang menyebutnya dengan nama Kan'an, tapi wallahualam apakah ini riwayat yang sahih, ya, kita sebut saja anaknya Nabi Nuh.
Kemudian Nabi Nuh melihat anaknya terombang-ambing, bingung mencari perlindungan. Maka Nabi Nuh berkata, "Ya bunayya irkab ma'ana." Wahai anakku, naiklah, berlayarlah bersama. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Anaknya pun menjawab, "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Aku akan mencari perlindungan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku dari banjir tersebut. Kata Nuh menimpali lagi, "Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim." Tidak ada yang selamat dari adab ini kecuali yang Allah rahmati, illa man rahim. Maka Nabi Nuh sangat sedih tentunya. Di sisi lain, Nabi Nuh ingin menjalankan risalah kenabiannya, namun di sisi lain ia tetaplah seorang ayah yang menginginkan hidayah terhadap anaknya. Dakwah 950 tahun lamanya, pengikutnya hanya sedikit, bahkan anaknya pun tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya. Maka Nabi Nuh melanjutkan pelayanannya kembali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala Nuh rabbi inna bani min ahli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku ini adalah keluarga. Wa inna wa'daka al-haq, dan sesungguhnya janjimu itu amatlah benar. Jadi Nabi Nuh mencoba untuk memohonkan ampun anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tegur Nabi Nuh, qala innahu laysa min ahli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu bukanlah keluarga. Innahu amalun shalih, karena sesungguhnya ia tidak beramal saleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka janganlah kamu meminta apa yang tidak ada pengetahuan olehmu di dalamnya. Allah tegur Nabi Nuh karena telah memohonkan ampun anaknya. Jadi seperti itulah ya seorang ayah, tentunya ingin anaknya menjadi baik, kan, tapi karena takdir Allah takdirkan anaknya Nabi Nuh tidak termasuk daripada orang-orang beriman. Lagi-lagi ujiannya datang dari anaknya sendiri. Kemudian kita beralih ke kisahnya Nabi Lut. Ya. Nabi Lut ini adalah kaum yang melakukan LGBT, ya, baik itu homoseksual ataupun lesbian. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya dosa pertama kali berkaitan tentang LGBT ini pertama kali terjadi di zamannya Nabi Lut. Tidak ada umat-umat sebelumnya yang melakukan dosa tersebut. Maka supaya setelah Allah datangkan azab pula yang mana tidak ada kaum yang diadab dengan adab tersebut. Apa adabnya? Dijadikan aliyah safilah, yang mana dataran yang di atasnya ini dibalik menjadi yang di bawah. Jadi buminya dibalikan, ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga ditambah lagi dengan dihujani batu dari langit. Fa'amtarna 'alaihim matar. Fasala matarul muntarim. Nah, kalau Nabi Lut ini Allah uji dengan istrinya, ya, bukan anaknya. Jadi kadang istri juga bisa menjadi ujian bagi para suami. Betul atau betul, Pak? Betul ya. Sebagaimana Nabi Lut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat istrinya. Apa yang dilakukan istrinya? Istrinya membocorkan kedatangan para malaikat. Jadi dikisahkan para malaikat datang kepada Nabi Lut, yang datang ke rumahnya. Kata
maka tidak ada yang tahu tentang kedatangan malaikat ini kecuali keluarganya. Nah, tetapi istrinya malah membocorkan kedatangan malaikat tersebut dan berkata, datanglah ke rumah Nabi Lut karena sungguhnya telah datang sosok yang merupakan, karena malaikat dianugerahi sosok atau penampilan yang merupakan. Maka berbondong-bondong kaumnya datang ke rumah Nabi Lut. Demi apa? Demi melihat para malaikat, demi memuaskan hasrat seksual mereka. Maka sampai ada hukum fikih ya berkaitan tentang amrod ya, atau yang disebut laki-laki yang belum berjenggot. Udah jenggotan semua di sini Pak. Ya, jadi ada hukum tersendiri bahwasanya haram hukumnya memandang terlalu lama kepada laki-laki yang belum berjenggot. Atau bahkan haram hukumnya berdua-duaan dengan laki-laki yang mana fisiknya menyerupai wanita, masih kinis-kinis ya Pak, ya, masih unyu-unyu ya, istilahnya ya. Bahkan sampai ada hukum tersendiri di dalam bab ini. Dikarenakan tadi ya takut terjatuh dalam fitnah dosanya kaum Nabi. Waliyadzubillah. Maka ketika Allah turunkan adab, Allah ada pula istrinya ya, disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika adab itu turun, maka jangan sampai kamu menengok ke belakangnya. Ini pesan untuk Nabi Lut dan keluarganya, jangan sampai engkau nengok ke belakang. Wala yaltafit minkum ahadan. Jangan penasaran adabnya kayak apa sih. Tapi istrinya Nabi Lut lagi-lagi tidak taat kepada Allah, ia menengok ke belakang, penasaran atas apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Maka Allah akan pula istrinya. Itu tadi kisahnya Nabi Lut. Sekarang kita beralih ke kisahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak berapa? Bapak Ibu? 12, 11, 12 ya. Nabi Yakub mempunyai 12 anak termasuk Bunyamin dan Yusuf ya. Yang 10 berarti anaknya yang mencelakai Nabi Yusuf dan Bunyamin. Anak-anaknya Nabi Yakub ini berusaha mencelakai Nabi Yusuf dikarenakan Nabi Yakub terlalu sayang kepada Nabi Yusuf sehingga timbul kecemburuan, timbul dengki di dalam hati para anak. Makanya kita sebagai para orang tua berusaha seadil mungkin ya di antara anak, karena terjadi seperti itu ya, dengki terhadap saudaranya sendiri ya, karena anak yang satunya terlalu diistimewakan maka dapat menimbulkan kecemburuan. Begitu juga dalam istri yang disebutkan, ya memang kita tidak bisa benar-benar adil secara sempurna, karena memang kecenderungan hati itu tidak bisa dibohongi. Pasti kita ada kecenderungan dengan anak tertentu ya, anak pertama atau anak kedua, sebagaimana istri juga ya. Kalau lebih dari satu itu sulit untuk adil. Ini bukan saya yang bilang Mas, Al-Quran ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk adil di antara istri kalian. Walau harastum, walaupun kamu mencoba, berusaha untuk mencoba hal tersebut, tidak akan mampu adil di antara istri kalian. Karena Nabi pun ya,
Siapa yang paling dicintai istrinya Pak? Aisyah ya. Kecenderungan itu tetap ada ya, karena hati tidak bisa kok. Jadi kalau tidak bisa adil, kata Al-Quran apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau takut nggak bisa adil Pak, fawahidah, satu aja Pak ya, nggak usah lebih dari satu. Ini dari Al-Quran, bukan saya yang bilangnya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi adalah kisah-kisah Nabi yang Allah uji dengan anaknya dan juga istrinya. Maka sekarang coba kita lihat sosok ayah yang berhasil membimbing anak dan istrinya. Kira-kira siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ada uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayatnya berbunyi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh di dalam diri Nabi Ibrahim ini terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kalian. Maka sering-seringlah kita baca kisah-kisahnya Nabi Ibrahim. Yang pertama teladan parenting dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengasingkan istrinya, meninggalkan istrinya di kota Makkah ya, di kota Makkah. Saat itu Makkah belum seperti sekarang ya, tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada air, yang mana tidak mungkin untuk manusia hidup di tempat tersebut ya. Seperti gurun pada umumnya. Ibunda Hajar dan Ismail ya, Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkannya di lembah Makkah tersebut ya. Dulu Makkah disebutnya lembah ya, tempat yang tak berpenghuni. Jadi Ismail ini lahir ketika Nabi Ibrahim berumur 99 tahun ya. Jadi ayatnya Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismaila wa Ishaq. Jadi segala puji bagi Allah yang menganugerahi yang menganugerahi Ismail dan Ishaq ketika umurku sudah besar, alal kibar ya, sudah tua. Adapun untuk Nabi Ishaq lahir ketika Nabi Ibrahim berumur 102 tahun. Nah, Nabi Ibrahim ini awalnya di Syam ya Pak ya, bukan di Mekah. Jadi kisah hijrahnya ini juga unik ya. Kenapa unik? Kita tahu Nabi Ibrahim istrinya berapa Pak? 2 ya. Yang pertama namanya siapa Bapak Ibu? Sarah ya. Yang pertama namanya Sarah. Adapun Hajar ini adalah dulunya seorang budak ya. Kemudian diberikan budak ini kepada Sarah dulu. Kemudian Sarah memberikan lagi kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahinya. Nah, kisah lahirlah Ismail alaihissalam dari Ibunda Hajar. Kemudian timbullah kecemburuan di antara para istri. Sarah cemburu kepada Ibunda Hajar ya, ketika Ibunda Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Kalau perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah ke Makkah supaya tidak semakin besar, tidak semakin rumit masalahnya ya. Maka Allah perintahkan untuk hijrah ke Makkah. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan Ibunda Hajar dan Ismail,
yang pertama dilakukan oleh Ibunda Hajar apa? Cukup taat terlebih dahulu, taat kepada suami sebagai bentuk taat kepada suami, meskipun hatinya bertanya-tanya, kalau aku ditinggalin di lembah yang nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada makanan, apa maksudnya? Nah, tapi Ibunda Hajar berusaha tetap bersabar, tapi tetap bertanya apa yang dikatakan oleh Ibunda Hajar, Allahu Akbar, apakah Allah yang memerintahkanmu? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya, Allah yang memerintahkanku untuk menempatkanmu dan Ismail di Makkah. Maka Ibunda Hajar menimpali, kalau Allah yang memerintahkanmu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim hanya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, inda baitikal muharram, yaitu dekat dengan rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu, wahai Tuhanku, semoga mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Maka karena sebab doa Nabi Ibrahim ini, kita selalu rindu akan kota Makkah. Karena sebab doa Nabi Ibrahim ini, kita selalu rindu akan kota Makkah. Apalagi yang pernah berangkat umrah ke sana, pasti akan selalu rindu, akan selalu kangen dengan momen-momen tersebut. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Dan tadi di akhir doa Nabi Ibrahim berkata, warzuqhum minats thamarati, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. Maka kita dapati di kota Makkah ini buahnya sangat lengkap ya, meskipun impor tapi ya, bukan ditanam di sana. Tapi buahnya sangat lengkap, bahkan lebih lengkap daripada di Indonesia ya, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajaran yang bisa diambil adalah untuk bapak-bapak, apabila kita jauh dari istri dan anak, kemudian kita mengkhawatirkan akan keadaannya terpisah oleh jarak, maka cara terindah untuk melepas kekhawatiran tersebut, untuk melepas kerinduan akan istri dan anak, maka yang bisa dilakukan adalah dengan berdoa. Doakan dari kejauhan ya. Insya Allah kekhawatiran dan kerinduan itu akan hilang. Kemudian untuk ibu-ibu ya, yang bisa dijadikan teladan dari Ibunda Hajar adalah tentang ketaatan kepada para suami ya. Taat terlebih dahulu ya. Yang penting tidak menyelisihi syariatnya, taat saja selama itu tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah uji kembali ya, tidak cukup sampai di situ ya. Setelah berlalu berapa tahun, Allah uji kembali Nabi Ibrahim lagi-lagi dengan lewat anaknya ya, yaitu Nabi Ismail. Yaitu apa? Perintah untuk menyembelihnya, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Jadi tadi Nabi Ibrahim berpisah dengan Ismail ya, jadi ketika kecil tidak bertemu.
Setelah ketemu, Allah perintahkan untuk disembelih. Bisa dibayangkan bagaimana goncangnya ya hatinya. Bagaimana anak sudah lama berpisah, bertemu kembali, malah diperintahkan untuk disembelih. Tapi ini seorang nabi tidak mungkin untuk menolak perintah Tuhannya. Ketika itu Nabi Ismail masih berumur 7 tahun, bapak-bapak ibu ya, masih sangat kecil ya, jadi belum lama dari bayi berpisah dan bertemu di umur 7 tahun, tetapi sudah diperintahkan untuk menyembelih ya, Nabi Ismail. Ayatnya berbunyi, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, ya maksudnya umur sanggup di sini atau balik di sini, Nabi Ismail sudah mampu untuk membantu ayahnya, bukan dalam artian balik. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu ya. Jadi mimpi seorang nabi itu adalah wahyu ya. Berbeda dengan mimpi kita. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku dapat ilham dari mimpi, ya, sudah dipastikan pendusta ya, Bapak-Ibu ya. Hanya seorang nabi yang mimpinya menjadi wahyu. Fanzur madza tara. Maka fikirkanlah apa pendapat. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kita coba bahas, kita tadabburi per kalimat. Di sini Nabi Ibrahim menggunakan panggilan ya bunai. Ya bunai ini kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu termasuk panggilan kesayangan. Kalau secara arti literalnya itu wahai anakku. Kita bisa panggil anak ini dengan panggilan kesayangannya, nasoleh, nasolehah, ya, seperti itu. Kemudian teladan yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim adalah apa? Ketika meminta pendapat kepada anaknya, "Fanzur madza tara," maka apa pendapatmu wahai Ismail? Ketika itu Ismail berumur berapa? 7 tahun ya, tapi sudah dimintai pendapat oleh Nabi Ibrahim. Meskipun bisa saja Nabi Ibrahim ketika ada perintah untuk menyembelih anaknya langsung dibaringkan, langsung saja disembelih, kan perintah. Tidak perlu menunggu persetujuan dari anaknya. Seperti itu. Tapi ini adalah teladan daripada Nabi Ibrahim yang biasa meminta pendapat kepada anaknya. Jadi kita biasakan meminta pendapat kepada anak kita, kita ajak diskusi. Ini akan menimbulkan sikap kritis anaknya, menumbuhkan sikap kritis anak, supaya anak terbiasa mengutarakan pendapat mereka seperti itu. Kemudian maka dijawab oleh Nabi Ismail dengan penuh kesabaran, penuh ridho dan penuh bakti kepada orang tuanya. Ya latif al-ma'tumar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hasil didikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga yang bisa kita pelajari dari Nabi Ismail adalah ia berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah ya, kalau Allah menghendaki. Ia mengaitkan kesabarannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menisbatkan kesabaran ini dari dalam dirinya. Jadi nggak pede, insya Allah aku sabar kok. Antara
tapi mengaitkan sabarnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aku sabar, insyaallah aku kuat. Seperti itu. Maka dari kisah-kisah tadi bisa kita dapati ya, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau bunda, jangan lupa untuk meminta hidayah taufik untuk anak-anak kita. Karena kita hanya bisa memberikan hidayah irsyad, kita hanya bisa memberikan pengajaran, kita hanya bisa menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya Abu Thalib. Abu Thalib ini siapanya Rasulullah? Pamannya, pamannya Rasulullah SAW, yang meskipun ia belum beriman, ia melindungi dakwahnya Rasulullah SAW, menjaganya dari gangguan kafir Quraisy. Maka ketika Abu Thalib menghadapi sakaratul maut di rumahnya, Rasulullah SAW ingin Abu Thalib ini beriman. Rasulullah datang ke rumahnya dan berkata, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan wahaju laka biha indallah, sebagai kalimat yang mana dengan kalimat tersebut aku bisa jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau telah beriman. Kan tetapi apa? Bukan hanya Rasulullah SAW yang datang ke rumah Abu Thalib, juga pembesar-pembesar Quraisy, teman-temannya Abu Thalib yang masih kafir datang ke rumah Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita atau perubahan dini abaina? Apakah kamu akan meninggalkan agama ayahmu, agama bapakmu, yaitu Abdul Muthalib? Maka Abu Thalib ditempatkan di antara dua pilihan, antara beriman dan tetap pada keyakinannya. Kalau takdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan tidak beriman. Dia Rasulullah SAW berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha an. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang akan hal tersebut. Tetapi tidak boleh ya bagi seorang nabi untuk memohonkan ampun kepada untuk orang musyrik. Bagaimana ayat, maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Yang tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang mukmin memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Maka doakan terus anak-anak kita untuk mendapat hidayah taufik, karena sesungguhnya taufik itu, hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah-kisah tersebut juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya anak ini adalah ujian ya. Anak ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Wallahu indahu
ajrun adim, dan di sisi Allah pahala yang besar. Surat At-Taghabun ayat 15. Bagaimana dapat menjadi ujian? Yang pertama, anak itu bisa memperdaya orang tuanya. Bagaimana anak memperdaya orang tua? Anak ini seringnya menjadi sebab berbangga-bangga ya di antara manusia, baik itu dari segi jumlahnya, dari segi gendernya, anakku laki-laki, dari segi parasnya, anakku ganteng, anakku cantik, dari segi prestasinya, anakku sudah lulus S1, lulus S2, lulus S3, dan lain sebagainya. Ya, memang hakikatnya seperti itu ya, kehidupan dunia disebutkan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum bil amwali wal aulad. Jadi kehidupan dunia ini isinya apa? Berbangga-bangga dalam hal harta dan anak. Seperti itu. Juga sebagaimana yang disebutkan dalam surat Saba, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami adalah kaum yang memiliki anak dan harta yang banyak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab. Yang kedua, kenapa anak itu ujian? Anak ini bisa menyebabkan kualitas ibadah menurun. Anak ini bisa menyebabkan kualitas ibadah menurun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Bagaimana bisa menurunkan kualitas ibadah orang tua? Ya, tentunya tidak sama ibadah kita ketika kita masih bujang ya, atau ketika masih belum punya anak. Betul itu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Betul ya. Tilawah kita dulunya mungkin 1 juz per hari atau bahkan 2 juz per hari, kendor ketika berada anak. Sholat kita, terutama ketika anak masih bayi, mungkin khusyuknya berkurang lah. Baru takbir misalnya, ibu-ibu di rumah, anaknya udah nangis. Sholat lagi, anaknya minta susu yang pertama, adiknya nangis ya. Jadi nggak selesai-selesai ya seperti itu ya. Jadi mengurangi kualitas ibadah orang tua. Yang ketiga adalah anak itu membuat letih dan khawatir. Dalam hadis berbunyi, sesungguhnya anak menjadi penyebab sifat pelit, pengecut, bodoh, dan sedih. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Bagaimana anak bisa membuat sedih? Ya, sebagaimana yang dicontohkan atau dikisahkan dalam kisahnya Nabi Yakub, saking sedihnya kehilangan Nabi Yusuf sampai apa? Sampai buta matanya, sampai buta mata. Dan orang tua pasti selalu diliputi kekhawatiran akan anaknya. Berapapun umur anaknya, sudah menikah pun, ya, tetap saja khawatir, tanya kabarnya, gimana kabarnya ya, selalu dipantau seperti itu. Dan bagaimana anak bisa menjadikan orang tua pelit ya? Ya, ini juga masih berhubungan tadi ya, anak menurunkan kualitas ibadah orang tua ya. Di antara ibadah adalah sedekah. Yang dulu mungkin sedekahnya nominalnya besar, tapi karena udah punya anak, kayaknya anak mau masuk sekolah nih. Kayaknya anak mau masuk pesantren, dan kurangi dikit lah. Tahun ini misalnya ada korban, tapi karena anak mau masuk sekolah ya, tepatan ya bulannya ya, Juni, jadi mikir lagi
Makanya kenapa disebutkan anak menjadi penyebab sifat pelit ya, mungkin tadi. Jadi mikir-mikir untuk beramal yang berkaitan dengan harta sedekah, kurban, infak dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir ya. Jadi di dalam Al-Quran ini ada 4 macam keluarga. Dalam Al-Quran ada 4 macam keluarga. Yang pertama, istrinya soleh tapi suaminya tidak soleh. Siapa bapak-bapak, ibu-ibu? Istrinya solehah maksudnya ya. Kemudian suaminya tidak soleh atau tidak beriman bahkan. Siapa? Firaun ya, keluarga Firaun ya. Istrinya Asia ya. Kemudian yang kedua, suaminya soleh tapi istrinya tidak salihah. Nabi Lut apa Nabi Lut? Nabi Lut atau Nabi Lut ya? Nabi Lut ya. Ini juga kami kisahkan ya. Nabi Lut ya, istrinya tidak salihah, ya. Suaminya yang saleh. Kemudian ada keluarga yang dua-duanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak soleh dan tidak soleh, bahkan tidak beriman dua-duanya. Siapa? Abu Lahab ya, Abu Lahab. Disebutkan istrinya wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Dan yang terakhir, suaminya soleh, istrinya soleh. Siapa? Nabi Ibrahim. Jadi mau nyontoh yang mana bapak ibu-ibu? Nabi Ibrahim ya. Ibu-ibu, contoh Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya. Baik. Tapi ada tapinya nih ya. Tapi Nabi Ibrahim istrinya dua. Siap ibu-ibu? Ya. Itu mungkin dari kami, kurang lebihnya maaf. Mungkin ada dulu atau ada pertanyaan? Cukup jelas insya Allah ya. Udah syuruk ya Pak ya? Lima delapan ya. Ada pertanyaan? Ya. Boleh ibu-ibu silakan. Ini isinya itu delapan Ustaz. Bagaimana Nabi Musa berdoa untuk dibinasakannya Fir'aun Ustaz? Ya. Jadi doanya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah untuk membinasakan Fir'aun. Terjadi setelah 40 tahun, benar apa enggak? Karena waktu itu Fir'aun, manusia yang paling bejat itu, tapi seorang tua itu luar biasa katanya. Ya. Jadi ketika doanya dikabulkan untuk ditenggelamkan, waktu itu orang tua yang Fir'aun itu sudah tidak ada, jadi sudah tidak ada lagi bakti sama orang tuanya. Jadi ada pelajaran yang diambil di situ. Betapa besarnya bakti sama orang tua bisa mengalahkan yang namanya azab atau mereka bisa ditahan gitu ya. Yang saya tanyakan itu kisahnya itu benar apa enggak? Saya dapat dari orang besar juga. Terima kasih saja jawabnya. Ya, jujur anak juga baru dengar. Bapak udah dari mana? Ya, jadi tadi pertanyaannya Nabi Musa berdoa untuk diturunkan azab untuk kaumnya, gitu udah ya, begitu ibu ya? Ya, untuk mendengarkan kaumnya. Kemudian baru dijawab setelah 40 tahun. Ya. Karena disebabkan baktinya kepada kedua orang tuanya, insya Allah. Ya, memang dari kisah-kisah Nabi ini banyak riwayat. Ya. Di antaranya ada kisah Israiliyat ya, yang disebut dengan kisah Israiliyat.
Makanya kita harus mengecek kembali ya tentang riwayat kisah-kisah tersebut. Mungkin bisa dicek di Sahih Qasasul Anbiya ya, Ibu ya. Yang bisa kita jadikan referensi itu salah satunya kitabnya Ibnu Katsir. Kalau itu jujur Anda baru dengar, Anda juga nggak bisa kasih jawaban apakah itu sahih atau tidak. Nanti mungkin Anda rekomendasikan saja, bisa dicek kembali di kitab Kisah Para Nabi karangan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Seperti itu Bunda atau Ibu ya. Anda juga belum berani kasih jawaban apakah kisah itu betul atau tidak. Nanti coba Anda cek juga, kalau ada kesempatan lagi bisa Anda berikan jawaban. Cukup, insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Cukup, insya Allah ya. Kita cukupkan sampai di sini. Karena mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Apapun kebenaran yang datang dari Allah, namun kesalahan itu murni dari anak dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.